Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam hari ini ya, mungkin ingin membagi ilmu sedikit ya tentang pemeriksaan laboratorium pada kasus COVID ya yang sedang ramai saat ini ya. Sudah hampir setahun lebih, sudah setahun malah ya lebih ya pandemi COVID-19 ini. Mungkin kita sudah mengenal COVID-19 itu siapa gitu ya. Ya virus SARS-CoV-2 ya namanya. Kita kenal COVID-19. Ini tergolong penyakit baru yang masih banyak dilakukan penelitian ya. Nah, ini untuk mendiagnosisnya harus menggunakan RT-PCR. Mungkin sudah pernah dengar ya yang menggunakan swab sampelnya ya. Itu ada dua ya strainnya, SARS-CoV-2 dan SARS-CoV-1. Nah, saat ini sudah diketahui lagi varian baru yang kita kenal dengan B1351, B117 yang masih dalam penelitian juga ya sampai saat ini ya. Nah, ini coronavirus ada 4 jenis yang kita ketahui, alfa, beta, gamma, delta. Alfa dan beta ini yang bisa menyerang pada manusia. Kalau gamma dan delta pada hewan, ya. Nah, ini dari 6 itu yang menginfeksi manusia itu ada 6. Ada 6 jenisnya ya. Di sini ada HCoV229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43, dan HCoV-HKU1 beta. Ini golongan beta dan alfa. Kemudian ini menunjukkan gejalanya itu mild, common cold ya. Jadi ISPA ya, ISPA yang ringan. Kalau yang beratnya biasanya itu dari beta yang kita kenal SARS-CoV. Ya, itu dulu ya kita SARS-CoV-1 ya. Sekarang muncul kemudian MERS-CoV ya, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Mungkin kita pernah dengar juga ini ya, MERS-CoV ya, tahun berapa itu muncul ya di Jazirah Arab sana. Kemudian belum lama ya kita kenal lagi SARS-CoV-2 yaitu COVID-19 ini ya. Ini bagaimana penularannya. SARS-CoV-2 bisa dari aerosol atau dari droplet ya. Aerosol butiran-butirannya itu kecil sehingga jangkauannya bisa lebih dari 1 meter ya untuk mencapai sasaran. Kemudian kalau yang droplet biasanya lebih besar gitu ya. Nah, ini mungkin akan jatuh kurang dari 1 meter, bisa nempel di benda-benda sekitaran kita ya, di saat kita mengeluarkan mungkin batuk atau bersin gitu ya. Nah, bisa jadi kontak langsung antara penderita ke yang sehat ya. Misalnya kita yang sakit ini di saat batuk menggunakan tangan untuk menutupinya, kemudian tangan kita kontak dengan yang sehat gitu ya. Nah, kita ketahui di sini ya droplet yang nempel di permukaan plastik itu dia bisa bertahan 72 jam. Kemudian kalau di tembaga 4 jam, kalau di kertas diketahui 24 jam gitu, kalau di besi 48 jam. Makanya ini kita harus sering melakukan desinfektan ya di lingkungan supaya jangan sampai memberi kesempatan virus yang ada di permukaan itu berpindah tempat atau berkembang biak. Nah, kemudian bisa menularkan ke yang sehat. Adapun gambaran klinisnya, diperlukan masa inkubasi sebelum memunculkan gejala. Rata-rata masa inkubasi 4-5 hari.
Nah, kemudian muncul gejala. Gejala bisa dari ringan, berat, dan sampai gejala beratnya sampai kritis ya. Gejala ringannya batuk pilek, demam ya di atas 38. Kemudian ada gejala rasa lelah gitu ya. Kemudian kalau berat dari gejala ringan ini semua ditambah sesak nafas, kondisi hipoksia ya, kekurangan oksigen. Kemudian kalau dari foto toraknya tanda-tanda pneumonia. Kemudian kalau dari CT torak bisa didapatkan ground glass appearance gitu. Nah, kalau yang kritisnya bisa sampai gagal nafas, shock gitu ya, atau gagal multi organ ya. Dan juga bisa tanpa gejala, mungkin yang imunitasnya kuat gitu ya. Virus bisa pada orang yang tanpa gejala gitu. Oke, kemudian ini sama seperti tadi ya, gejalanya itu bisa dirasakan di hidung gitu ya, rinitis ya, pilek gitu ya, atau anosmia ya, tidak bisa mencium, atau radang ini ya, radang di bagian dalam hidung ya, rhinorea ya, ya pilek ya, meler gitu ya. Kemudian di tenggorokannya radang gitu ya. Kemudian di paru-parunya bisa batuk, sesak napas gitu ya, nyeri dada itu ya. Atau yang lebih beratnya lagi ya sampai gagal nafas ya. Kemudian bisa juga pada gangguan di jantung ya, nyeri dada atau irama tidak teratur gitu ya. Kemudian bisa juga di kepala ya, pusing, nyeri kepala gitu ya. Kemudian di otot juga mialgia, nyeri otot gitu ya, nyeri sendi, Malaysia ya, rasa nggak nyaman di badan, nyeri leher, nyeri tengkuk, ini semua rasa mungkin sudah pernah kita rasakan ini, gejala-gejalanya umum gitu. Jadi gejala COVID itu tidak khas ya, bisa karena penyakit yang lain juga. Di sini juga pada saluran cerna bisa diare, mual, muntah, nyeri perut ya. Jadi mungkin gejala-gejala ini mungkin kita sudah pernah mengalami gitu ya. Jadi memang tidak khas ya gejalanya ya. Nah, itu bagaimana dia menginfeksi ini ya virus COVID ya, SARS-CoV-2 masuk lewat saluran pernafasan, kemudian dia akan melukai ya dinding-dinding di dalam paru-paru ya, namanya alveoli ini ya. Kemudian ada luka, di saat luka ini maka akan memicu sel leukosit seperti makrofag, neutrofil untuk melawan. Ya, virus masuk itu benda asing ya, kita kenal di dalam tubuh kita, akhirnya kita lawan gitu dengan makrofag, neutrofil ini ya, sel leukosit ini ya. Kemudian di saat dia beraktif, aktif gitu ya, melawan benda asing, dia mengeluarkan senyawa-senyawa yang ada di dalam selnya. Nah, ini seperti IL-6, TNF-alpha gitu ya, dan banyak ini ya. Ini adalah sitokain gitu. Sitokain ini akan memacu inflamasi gitu. Nah, kalau dia beredar, mengalir ke seluruh tubuh, dia bisa kemana-mana, bisa ke paru-paru bagian yang lain lebih luas, ke jantung gitu ya, dan bisa menyebar ke seluruh tubuh. Nah, ini akibat ini yang mungkin akan banyak keluhan yang kita alami gitu ya, di mana terjadinya inflamasi di daerah tersebut ya. Kemudian apabila sudah adanya inflamasi di dalam sel, kemudian dia melukai ya dinding pembuluh darah, maka akan mudah sekali di sini mengaktifasi sistem koagulasi, diantaranya platelet di sini ya. Platelet itu trombosit ya. Nah, virus akan memacu ini komplement C3 ya. Memacu ini dia akan aktif menjadi C3A gitu ya. Kemudian C3A ini akan memicu inflamasi juga, sehingga inflamasi akan lebih hebat lagi gitu ya. Kemudian juga dia akan membentuk C3B. C3B ini juga akan
memecah C5 ini ya dengan sistem yang kompleks ini ya, jadi 5B, 5A gitu ya. Kemudian 5B ini punya peranan juga mengaktifkan ini ya, koagulasi. 5A-nya mengaktifkan juga 5A mengaktifkan inflamasi juga gitu ya. Sehingga inflamasi itu bisa terjadi lebih berat lagi. Apalagi kalau misalnya semua daerah pembuluh darah kita terpapar virus gitu ya, COVID ini, maka inflamasi akan luas dan bisa mengalami badai sitokain yang kita kenal ya. Jadi sitokainnya akan muncul banyak gitu, diproduksi oleh leukosit di dalam darah kita. Nah, ini akan meningkatkan juga sistem koagulasi, teraktivasi akhirnya ke sini ya. Di sini suatu sistem yang kompleks, sehingga di sini banyak faktor-faktor di sini ya, dalam koagulasi itu ya, saling berantai mengaktifkan ya. Di saat satu teraktivasi, dia akan mengaktifkan senyawa yang lain sehingga terjadi rantai saling mengaktifkan, di mana efek yang tidak kita harapkan ya, seperti adanya trombosis di sini ya. Nah, trombosis ini ya gumpalan-gumpalan di dalam darah. Nah, ini di salah satu produksinya juga di sini adalah D-dimer yang nanti bisa menjadikan marker keparahan dari suatu proses kompleks ini, yaitu D-dimer yang bisa diukur, yang bisa diperiksa seberapa berat kondisi di dalam tubuh kita. Nah, ini D-dimer ya, di mana D-dimer itu di saat ini, di saat sistem koagulasi teraktivasi ini ya, saling berantai, saling mengaktifkan, akhirnya berujung pada pengaktifan fibrinogen menjadi fibrin. Nah, kemudian pemecahan fibrin ini oleh plasmin akan terbentuk D-dimer. Nah, ini D-dimer di sinilah yang biasa ya, kalau pada kasus COVID akan di follow up untuk memantau perkembangan penyakitnya. Nah, peranan laboratorium banyak ya, mulai dari screening, diagnosis, penegakan COVID, kemudian pemantauan saat sudah tegak ya COVID-nya, kemudian surveillance saat untuk tracing kontak ya. Nah, ini apa aja sih di dalam laboratorium itu yang untuk pemeriksaan COVID? Di sini ada darah rutin ya, darah lengkap ya, ada HB, leukosit, trombosit di sini semua lengkap. Kemudian ada D-dimer di sini, PT, APTT, yaitu untuk melihat parameter koagulasi ya. Kemudian kimia kliniknya, fungsi liver, fungsi ginjal ya, ini juga bisa dipantau, misalnya ada gangguan fungsi di livernya atau di ginjalnya, udah sampai ke sana atau tidak. Nah, ini analisa gas darah ya, kalau kondisinya kritis biasanya pH darahnya itu dipantau dari AGD ini. Kemudian seuroimunologi, tanda-tanda peradangan bisa dilihat dari CRP-nya, ferritin. Kemudian untuk diagnosisnya juga ada antibodi, antigen gitu ya. Ini banyak sekali ya. Kemudian yang kita kenal sekarang baru-baru ini ya, yang karena COVID ini kita jadi mengenal PCR gitu ya. Ini teknologi canggih gitu yang berkembang saat ini. Nah, ini kapan kita boleh memeriksa ya, mendeteksi ya tanda-tanda adanya COVID ini ya. Nah, ini ada perjalanan penyakit. Mulai infeksi di sini kita anggap virus itu masuk ke dalam tubuh kita ya. Ini masa inkubasi nih, 4-5 hari rata-ratanya ya. Ada yang 2 minggu juga ya. Ada yang lebih cepat dari ini juga bisa ya. Nah, ini apa yang terjadi dalam tubuh kita? Ini virus berkembang dulu gitu. Jadi belum menunjukkan gejala.
virus di dalam tubuh kita itu berkembang biak dulu. Di saat sudah berkembang biak, dia akan muncul, menyebar ke bagian tubuh yang lain di dalam tubuh kita, baru muncul gejala. Misalnya ada batuk kah, pilek kah gitu ya, atau macam-macam tadi yang sudah kita sebutkan di awal ya, baru di sini muncul gejala. Nah, di sini menunjukkan virusnya sudah banyak nih. Nah, di sini baru kita bisa mendeteksi nih gitu ya, mendeteksi antigennya, bisa ketahuan, atau PCR-nya ya dari swab bisa kita deteksi. Nah, kalau untuk antibodi masih menunggu waktu. Di saat virus sudah berkembang, tubuh melawan dengan pembentukan antibodi. Di sini berkembang antibodinya gitu ya. Nah, pas di sini mungkin kita bisa deteksi adanya antibodi gitu. Ada antibodi IgG ya yang kita kenal, kemudian IgM. Di saat sudah terbentuk antibodi banyak, virus akan mulai menurun karena dieradikasi ya, dihancurkan oleh antibodi gitu, dilawan oleh antibodi. Nah, pembentukan antibodi ini tergantung kondisi tubuh kita ya, macam-macam. Ada yang kuat sistem imunnya, cepat pembentukannya. Kalau sistem imunnya lemah ya, kondisi kita lemah, dengan banyak faktor yang mempengaruhinya ya, malah virusnya yang menang gitu ya, dia malah semakin berkembang dan pembentukan antibodi mungkin terlambat gitu. Grafiknya tidak sesuai di sini, misalnya mungkin akan mundur gitu ya. Nah, seperti itu. Mengapa semakin berat juga seseorang yang kena COVID ya. Nah, mungkin ya itu sistem imunnya sedang lemah, turun, akhirnya kondisinya lebih berat ya, gejalanya lebih berat karena virusnya yang menang gitu ya. Nah, ini juga ada tanda ya, kapan periksa PCR. Jadi periksa PCR itu bisa di awal ini ya, sampai virus itu masih ada, itu PCR itu masih bisa mendeteksi ya. Kemudian kapan periksa antigen? Ya, antigen di sini punya keterbatasan, dia hanya bisa pada saat kadar virusnya banyak. Di saat sudah menurun kadang susah mendeteksi, tergantung kualitas alat deteksinya juga ya. Jadi di situ kekurangannya ya. Kemudian kapan deteksi antibodi? Ya di saat kalau kita kadar antibodinya sudah tinggi, sudah melewati ambang deteksi dari alat yang digunakan, baru bisa terdeteksi ya. Kadang mungkin masih rendah, tapi alat belum bisa mendeteksi, bisa jadi ya. Itu. Dan ini kenapa putus-putus, karena ini kita nggak tahu ya, penelitian masih terus berlanjut. Antibodi SARS-CoV-2 ini akan bertahan berapa lama sih ke depannya gitu. Nah, ini yang masih terus dilakukan penelitian. Nah, kapan sih pengambilan spesimen untuk diagnosa COVID ya? Nah, kalau swab ya, yang kita kenal swab itu ya, yang sering dilakukan itu bisa diambil 1-2 hari setelah bergejala ya. Kalau udah bergejala baru kita bilang suspek ya, ada gejala-gejala yang awal tadi ya disampaikan. Kemudian juga dibutuhkan spesimen serum ya, di mana spesimen akut kita ambil hari pertama tegak ya, atau hari pertama bergejala ya. Kemudian spesimen setelah penyembuhan, biasanya antara 14 hari sampai 21 hari ya. Itu akan ada perubahan gitu, di mana saat awal dengan akhir gitu, untuk mengetahui kesembuhannya gitu ya. Nah, itu. Nah, ini screening itu deteksi awal ya, mulai dari gejala yang umum ya, karena gejalanya tidak khas kan, ini ke arah COVID nggak sih gitu. Nah, di saat sudah merasakan gejala yang awal tadi, kita bisa nih request cek darah rutin. Nah, di mana kita bisa melihat limfosit absolut gitu ya, berapa sih kadarnya. Kalau di bawah 1.500 itu kita masih tenang ya, normal. Kalau udah di atas 1.500 waspada nih, benar-benar COVID gitu. Kemudian neutrofil limfosit rasionya di atas 3,13 ini ya waspada gitu ya. Kemudian CRP di atas 10 biasanya ya, radang berat gitu, curiga ke arah COVID. Kemudian diagnosa untuk screening juga pakai PCR lebih baik lagi. Ini malah diagnosa gold standarnya ya, yang dianjurkan WHO. Dan ini
mungkin tidak semua daerah, tidak semua tempat ya memiliki, sehingga bisa jadi dengan antigen atau antibodi yang kita periksa gitu untuk screeningnya. Nah, seperti panduan ini ya, yang dianjurkan oleh pemerintah itu dibagi dengan kriteria A, kriteria B, dan kriteria C untuk screening antigen. Apabila kita pakai antigen ya, kriteria A itu suatu tempat pemeriksaan memiliki alat PCR ya, maka antigennya digunakan pada yang tidak bergejala dan tidak kontak erat. Gitu. Jadi misalnya untuk pelaku perjalanan ya, untuk syarat perjalanan gitu ya, bisa pakai antigen kalau tidak bergejala gitu. Nah, di sini kalau hasilnya dari antigennya positif, nah curiga ke COVID, harus dikarantina. Kemudian setelah 1 hari atau 2 harinya baru dikonfirmasi menggunakan PCR ya, NAP itu PCR. Nah, kalau PCR-nya positif baru terkonfirmasi. Kalau negatif boleh selesai karantinanya gitu. Mungkin di sini karantina 1-2 hari cukup. Karena awalnya juga tidak bergejala ya. Nah, kalau yang kriteria B itu tidak memiliki PCR, juga sama ya sebenarnya di sini ya. Bisa digunakan tes antigen, rapid antigen untuk screeningnya. Kemudian kalau kriteria C itu di mana tidak memiliki PCR gitu, sehingga menggunakan rapid antigen. Nah ini bisa digunakan saat antigennya positif langsung terkonfirmasi dilaporkan. Jadi tidak perlu dirujuk lagi untuk swab PCR-nya karena memang ini ya karena susah ya menjangkaunya gitu. Nah ini ada COVID early warning ya, untuk screening. Kita bisa mendeteksi dini sendiri dengan adanya tanda-tanda pada ronsen, ada apa enggak, kita kasih skor 5 gitu. Kemudian pada ada tanda-tanda gejalanya tidak, demam gitu. Kemudian pada usia di atas 44 tahun, biasanya juga punya resiko ya, rentan gitu ya. Bisa dikasih poin 1. Ini kebanyakan pada laki-laki, bisa dapat poin 1 nih ya. Kemudian dari hasil darah rutin ya, kita bisa melihat rasio limfosit relatifnya ya. Ini angkanya kalau di atas 5,8 maka dapat poin 1. Kalau totalnya di atas 10 sudah suspected banget gitu ke COVID-nya. Nah ini warning ya untuk isolasi dan mungkin ditindaklanjuti untuk swab PCR. Untuk diagnosisnya dari klinis juga ya harus ada, kemudian pemeriksaan laboratoriumnya sama ya dengan screening tadi ya, kemudian diagnosis diperlukan PCR. Kalau untuk daerah kriteria C mungkin bisa dengan antigen begitu ya. Kemudian ini ya petunjuk untuk diagnosis yang dirawat di rumah sakit. Nah, ini kalau kriteria A mah sudah harus dengan PCR, kalau kriteria B bisa diagnosisnya dengan antigen dulu. Kalau kriteria C ini dengan antigen langsung sudah bisa untuk menegakkan COVID ya kalau hasilnya positif. Tes konfirmasinya antigen berikutnya setelah 24 atau 48 jam untuk menegakkan diagnosis COVID-nya juga ya kalau positif. Kalau negatif bisa dikeluarkan ya. Untuk pemantauan yaitu untuk pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit ya, biasanya serial 1-3 hari ya, tergantung klinis ya. Kalau klinisnya baik-baik aja, paling serialnya setelah
14 hari gitu. Nah, ini pemeriksaannya sama ya dengan diagnosis yang di follow up darah rutinnya, kemudian tanda peradangannya gitu ya. Kemudian kalau tanda perburukannya ya pH darah di sini ya, analisa gas darah, elektrolit gitu ya. Kemudian yang utama lagi untuk follow up tuh ini ya, faktor koagulan. Kita di sini bisa periksa D-dimer, PT, PTT ya. Kemudian bagaimana dengan kondisi komorbid, bisa menyesuaikan. Misalnya ada gangguan fungsi ginjal, ureum kreatininya, fungsi hati, ada SGOT, SGPT ya di sini bisa diperiksa juga. Kemudian follow up PCR, mungkin untuk indikasi pulang ya. Biasanya masih menggunakan PCR untuk memulangkan pasien. Kalau sudah negatif baru bisa dipulangkan gitu, artinya aman, sudah tidak menularkan gitu ya. Nah, ini beberapa parameter yang sesuai jurnal di sini menunjukkan adanya signifikansi ya, berperan kuat gitu untuk pasien COVID ini. Di sini ada darah rutinnya, kemudian ada D-dimer, di sini ada PTT ya. Kemudian di sini juga tanda-tanda peradangannya. Berdasarkan hasil penelitian di sini dinyatakan ada hubungan kuat ya dengan perjalanan COVID. Nah, ini untuk kontak tracing. Kontak tracing biasanya dikombinasi antibodi antigen. Kalaupun ada tersedia PCR, bisa dilakukan dengan PCR. Makanya sering ya kita dengar ya ada apa namanya tuh swab massal gitu. Nah, itu untuk pelacakan, untuk memutus rantai penularan. Nah, kontak tracing juga di sini ada petunjuknya kalau tersedia alat PCR, kita diarahkan langsung ke PCR. Tapi kalau yang alat PCR-nya tidak punya ya atau agak jauh ya, misalnya dikirim harus lebih dari sekian jam gitu, kurang dari 1 hari masih bisa pakai antigen dulu. Tapi kalau udah jauh sekali gitu alat PCR-nya, maka kontak tracing bisa dengan antigen gitu. Di saat antigennya positif sudah dinyatakan terkonfirmasi ya. Nah, kemudian ada lagi ini ya, peran laboratorium pasca vaksin. Kita dengar saat ini ya, vaksin sudah ada yang diberikan ya. Indonesia sudah menerima banyak ya vaksin dan alhamdulillah nih saya tenaga kesehatan juga sudah mendapatkan vaksin. Nah, peranan laboratoriumnya kita bisa mendeteksi antibody neutralizing kuantitatif ya. Ingin tahu efektifnya vaksin, kita bisa cek antibody ini. Sudah ada belum ya di dalam tubuh kita gitu. Namun sampai saat ini belum ditentukan kadar yang efektif gitu. Seberapa banyak sih gitu antibody neutralizing ini dapat melawan COVID. Nah, ini yang masih belum ditentukan ya kadarnya ya. Namun adanya antibody ini biasanya sih sudah ada gitu orang-orang yang sudah divaksin dan juga pasca infeksi ya, pasca yang sudah pernah mengalami ya penyintas COVID-19 ya. Kemudian juga berguna antibody neutralizing ini biasanya kalau mau mendonorkan plasma. Nah, itu yang dicari itu ini, yang dideteksi itu ini, antibody neutralizingnya. Jadi antibody ini yang berperan untuk menetralisir virus. Nah, kapan diperiksanya? Baiknya setelah 28 hari, setelah vaksin pertama ya, minimal itu. Adapun efikasinya sampai saat ini dinyatakan antara 4-6 bulan ya. Mungkin masih akan terus dilakukan penelitian sampai berapa lama sih antibody itu akan bertahan di dalam tubuh kita. Kemudian manfaatnya juga bisa memonitoring ya pada pasien COVID, kadar antibodinya sudah terbentuk belum ya gitu. Kalau sudah terbentuk ya alhamdulillah, berarti sudah sembuh dan sudah ada antibodinya, harapannya yang sudah pernah terinfeksi tidak terinfeksi lagi.
Nah, ini ya terapi plasma konvalesens itu di mana donor orang yang memiliki antibodinya, antibody neutralizingnya ya, diambil darahnya. Kemudian darah ini diolah, hanya diambil plasmanya saja, cairan darahnya. Nah, darahnya yang mungkin disaring ya dengan alat ya, alat. Jadi ini pengambilannya melalui alat canggih ya. Kemudian plasma ini akan berguna untuk terapi pasien yang terkena COVID, di mana dia membutuhkan antibodinya untuk melawan virusnya. Nah ini ya. Terima kasih.